Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai analisis gula 2. Kita akan masuk ke materi mengenai analisis kadar abu. Nah, kemarin terakhir kita sudah diskusi mengenai analisis kadar sukros. Kemudian sebenarnya masih ada satu lagi untuk pembahasan sukros analisis terkait pembuatan sukros balance. Nanti akan saya berikan handout-nya saja untuk dibaca teman-teman, dan juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di LMS yang kita gunakan. Analisis kadar abu menjadi sangat urgent karena kita kaitkan dengan syarat mutu gula produk yang dihasilkan di pabrik gula, baik itu gula produk dari pabrik gula GKP, gula kristal putih atau pabrik gula tebu, ataupun gula produk yang dihasilkan oleh pabrik gula rafinasi. Dua-duanya kalau kita lihat SNI-nya ada parameter mengenai kadar abu. Untuk SNI gula kristal putih, kadar abu di sini bisa dilihat di parameter nomor 5, yaitu abu conductivity dengan kadar maksimal untuk GKP 1 0,1% dan untuk GKP 2 maksimal 0,15%. Sedangkan untuk gula kristal rafinasi kita bisa lihat juga di parameter kelima, yaitu kadar abu. Persen maksimal untuk rafinasi 1 atau R1 adalah 0,03% dan maksimal untuk R2 untuk kadar abunya yaitu 0,05%. Nah, ini menjadi menarik ya, karena ternyata untuk rafinasi kadar abu yang disyaratkan jauh lebih ketat dibandingkan untuk syarat mutu gula kristal putih. Nah, kenapa kadar abu ini masuk ke dalam syarat mutu gula produk? Karena kadar abu ini sebenarnya menjadi salah satu impurity yang seminimal mungkin tidak boleh terbawa dengan gula produk, apalagi di pabrik gula rafinasi yang gulanya akan digunakan untuk proses lanjut dalam produksi industri makanan dan minuman. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita sepakati dulu apa itu pengertian dari abu, apa pengertian dari kadar abu. Abu adalah residu padat anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik dari bahan pangan. Jadi abu ini merupakan komponen yang tidak bisa dibakar, ya, tidak bisa dihilangkan bahkan dari proses pembakaran sekalipun. Nah, abu ini menjadi komponen impurity yang nanti akan menyebabkan gangguan reaksi lanjut pada saat digunakan dalam proses-proses pengolahan selanjutnya. Misalnya kalau kita mengolah gula rafinasi tadi, kadar abunya tinggi, digunakanlah gula rafinasi itu untuk industri makanan minuman, misalnya minuman ya, untuk minuman berkarbonasi dengan merek X. Nah, abu ini nanti akan mengganggu proses produksi industri minuman tadi, sekaligus juga akan menaikkan kadar kotoran yang terbawa bersama dengan minuman produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Nah, dalam analisis kadar abu gula produk, asam sulfat ditambahkan pada sampel dan residu yang terbentuk setelah pemanasan dengan suhu 800 derajat Celcius berupa abu sulfat diambil dan dinyatakan sebagai senyawa anorganik. Jadi pembakarannya untuk analisis kadar abu sampai dengan 800 derajat Celcius. Nah, yang menjadi menarik adalah bahwa kandungan abu ini secara alami merupakan salah satu komponen bawaan tebu. Jadi tebu itu secara alami memang membawa kadar abu dari lahan, kemudian masuk ke dalam proses di pabrik gula. Nah, bisa juga kadar abu ini merupakan komponen yang berasal dari bahan pembantu proses yang ditambahkan di dalam pabrik. Karena abu ini bisa menjadi impurity bahan pembantu proses yang digunakan di pemurnian, misalnya dari kapur yang kita beli, yaitu CaO yang kita beli, atau belerang yang kita gunakan untuk
reaksi sulfitasi. Jadi kita harus pahami di sini adalah bahwa kandungan abu berasal secara alami dari tebu dalam jumlah yang minimal dan bisa bertambah apabila ada penambahan kadar abu dari impuriti bahan pembantu proses yang kita gunakan di pemurnian, yaitu kapur dan juga belerang. Nah, kadar abu dari bahan menunjukkan apa? Ada 3 hal yang kita bisa tarik dari analisis kadar abu, bahwa kadar abu dari bahan sampel menunjukkan satu kadar mineral yang dibawa oleh sampel tersebut, yang kedua purity-nya, kemurniannya, kadar kemurniannya, atau kadar impurity-nya, kadar kotorannya berapa kan itu. Yang ketiga, kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Ini terkait dengan produk yang nanti akan dihasilkan dalam suatu proses, karena kadar abu ini bisa saja terbawa sampai ke dalam proses akhir, masuk ke dalam produk. Nah, ini saya ambil dari bukunya Peterin, langsung saya screenshot dan saya sampaikan ke teman-teman semuanya terkait dengan askonten ya. Jadi kalau di Peterin disampaikan bahwa kadar abu dari suatu tebu biasanya akan sangat tinggi ditemukan pada bagian top atau pucuk dan juga leaf atau daun, yang biasanya juga disebabkan oleh adanya varietas tebu. Jadi setiap varietas tebu mempunyai karakteristik terkait askonten yang dibawa oleh tebu tersebut. Nah, tetapi kalau di sini disampaikan bahwa kadar abu tertinggi itu ada pada pucuk dan daun tebu. Artinya semakin tinggi pucuk atau daun tebu terbawa pada tebu giling, maka kadar abu dari tebu giling tersebut juga akan naik. Makanya ini juga terkait dengan kalau dulu di pembahasan analisis gula 1 mengenai syarat tebu layak giling, ada satu parameter yang kita gunakan adalah TRAS atau kadar kotoran. TRAS maksimal diperbolehkan hanya 5%. Di bawah 5% lebih baik dibandingkan di atas 5%. Kenapa? Selain kadar TRAS yang tinggi itu bisa kemudian memicu terjadinya losis di stasiun gilingan, yang kedua juga kadar kotoran yang tinggi, TRAS yang tinggi, terutama dari TRAS kelompok pucuk dan daun, itu akan menyebabkan naiknya askonten atau kadar abu dari tebu yang digiling. Mayoritas komponen dari askonten adalah dari jenis materi silika. Meskipun kemudian ada potasium, kemudian ada juga kalsium, magnesium, sodium dan sebagainya yang biasanya terkandung dalam askonten, tetapi komponen terbesar dalam askonten adalah silika. Sekali lagi, askonten ini, kadar abu ini juga sangat tergantung dari varietas tebu yang kita tebang. Dan ada satu lagi nih yang menarik kalau dari Peterin menyampaikan bahwa kondisi tanah itu juga bisa mempengaruhi askonten dari tebu yang kita tebang. Kita bisa lihat di bagian kanan bawah itu adalah komparasi dari askonten pada beberapa bagian atau beberapa kondisi tebu yang akan digiling di pabrik gula. Yang pertama misalnya clean can, ini tebunya bersih, sangat bersih, jadi trasnya 0 gitu kan, askontennya hanya 0,6%. Kemudian good quality, jadi tebunya katakanlah misalnya trasnya itu 3-5% gitu ya, itu askontennya hanya 1%. Sedangkan pada saat trasnya naik, katakanlah tras 5% kurang lebih misalnya gitu ya, di average itu askontennya naik 1,5%. Pada tebu dengan kualitas jelek, katakanlah trasnya itu di atas 5% tapi masih masuk di rentang diperbolehkan digiling, itu maka askontennya 2,5%. Kemudian yang paling bawah unacceptable itu adalah tebu yang tidak layak giling, itu maka askontennya bisa 4%. Nah, kemudian ini adalah informasi yang bisa kita gunakan juga untuk pembahasan
Ini saya ambil dari bukunya Chen Chow terkait komponen mineral yang biasanya ada pada nira tebu, sirap atau molasses. Sugar cane juice, sirap, and molasses. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap komponen tersebut, mulai dari katakanlah di sini disebutkan raw juice, nira mentah, clarified juice itu nira jernih, kemudian sirap ini nira kental, kemudian molasses tetes ternyata mempunyai komponen dari mineral dengan persentase yang berbeda-beda. Nah, komponen anorganik pada tebu biasanya terdapat dalam bentuk ion yang larut dalam air, garam, atau komponen dari molekul organik kompleks atau komponen tak larut. Nah, terkait dengan material tadi yang biasanya menyusun askonten tadi, bagaimana kemudian di dalam proses pabrik gula itu akan tersirkulasi gitu kan, atau apakah kemudian bisa kita separasi dari nira atau dari sukrosa gitu ya. Ternyata bahwa fosfat, silika, dan magnesium akan dihilangkan melalui proses pemurnian di pabrik gula. Namun, potasium, kemudian klorida, kemudian sodium dan sulfat dalam konsentrasi kecil tidak dapat dihilangkan di dalam proses pemurnian dan akan terbawa sampai ke pabrik belakang. Nah, komponennya akan terikut dalam proses, bahkan tidak menutup kemungkinan nanti akan terbawa ke gula produk. Makanya ada parameter mutu untuk gula produk dari sudut atau dari sisi askontennya. Nah, untuk fosfat, silika, magnesium yang tadi bisa dihilangkan di stasiun pemurnian itu juga ada syaratnya. Artinya stasiun pemurnian juga performanya baik, atau efek pemurniannya kita bisa dapatkan katakanlah kisaran 13-15%, sehingga bisa diasumsikan bahwa fosfat, silika, magnesium pun juga akan ikut terpisahkan dari komponen impurities yang lain yang ada di nira. Nah, kemudian ada beberapa jurnal atau literatur yang menyampaikan bahwa kalau kadar abu tinggi itu juga bisa meningkatkan purity atau harga tetes. Ini relevansinya di mana kan gitu kan. Nah, kita bisa ambil relevansinya berdasarkan literatur yang ada, yaitu dari bukunya Chen Chow juga. Teman-teman juga nanti bisa dilihat sendiri di buku Chen Chow halaman 31 itu ya, bahwa saat konsentrasi mineral terutama potasium pada tetes tinggi, pada molasses tinggi, maka sukrosa yang terikut dalam tetes juga akan meningkat sehingga purity tetes naik dan kehilangan gulanya meningkat. Nah, ini memang benar gitu kan, bahwa pada saat askonten naik ya, dan kita ketahui bahwa salah satu komponen askonten itu potasium gitu kan, maka juga akan meningkatkan purity dari tetes dari dalam proses produksi di pabrik gula. Nah, kadar mineral tebu naik seiring dengan penambahan umur tebu. Ya, semakin tua tebu itu tidak segera ditebang, maka kadar mineral tebu juga akan naik. Artinya askonten juga akan semakin naik. Selain kadar mineral ini, seperti tadi dibahas di depan, tergantung dari varietas dan kondisi atau jenis tanah pada kebun tebu. Nah, kemudian potasium sebagai salah satu penyusun askonten ini merupakan mineral utama pada nira, karena lebih dari 60% kadar abu yang berasal dari bagian tebu yang muda, yaitu pucuk dan daun, itu merupakan askonten yang mempunyai kandungan utama potasium. Biasanya di bagian yang lain, misalnya pada bagian tebu yang batang layak giling, ya kan, itu di batang mulai dari ruas bawah sampai dengan katakanlah sebelum pucuk, ini askontennya ada, tetapi jumlahnya kecil, lebih kecil dibandingkan pada pucuk dan daun, yaitu bagian-bagian yang masih aktif untuk tumbuh. Nah, bagian yang masih aktif untuk tumbuh itu biasanya potasiumnya tinggi, kadar abunya tinggi, karena juga ada peran potasium dalam proses pertumbuhan tanaman, termasuk tebu di sini. Nah, ini kita lanjutkan.
ini juga kita bisa lihat perbandingan as konten dari setiap bagian tebu ya, mulai dari daun, kemudian pucuk. Mi-label Ken itu adalah tebu layak giling ya. Kalau di sini di bukunya Chen and Chow itu mi-label Ken itu bagi menjadi 4 bagian, atas, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Kalau di kita ya pembagiannya cuma 3 itu ya, atas, tengah, bawah, sesuai dengan prosedur analisis kemasan tebu. Kemudian di sini juga ada bagian stabel itu tunggul. Kemudian juga ada bagian daun mati, klaras. Ternyata memang setiap bagian ini mempunyai as konten yang berbeda-beda. Ini teman-teman bisa lihat komparasinya seperti apa. Nah, ini juga nanti terkait dengan pengendalian supaya as konten yang masuk ke dalam proses produksi gula ini bisa seminimal mungkin atau di bawah standar normatif kita ya, sehingga nanti tidak akan mengganggu proses produksi, tidak akan meningkatkan kehilangan gula dalam proses, dan juga tidak akan menurunkan kualitas gula produk yang kita hasilkan. Dalam praktek pengawasan produksi, as konten ini juga kita gunakan untuk melihat atau mengevaluasi bagaimana jalannya proses produksi di dalam pabrik kita. Memang biasanya hitungan yang ada di slide ini kita gunakan untuk pabrik gula rafinasi ya teman-teman ya. Jadi untuk rasio sukros dalam hal ini pol dibandingkan as konten ya, atau sukros sebagai pol per as rasio, atau kita sebut sebagai salin koefisien, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus persen sukros persen pol dibagi persen abu atau persen as konten. Nah, persentase rasio antara gula reduksi dan abu ini juga kita bisa hitung dengan menggunakan rumus rasio gula reduksi dibagi as konten atau RS dibagi as rasio. Nah, parameter-parameter ini kita gunakan untuk menentukan kualitas raw sugar atau gula mentah dan potensi kehilangan gula yang mungkin terjadi di molasses atau di tetes. Rasio yang tinggi mengindikasikan kesulitan pemurnian raw sugar dan potensi kehilangan gula yang akan meningkat di molasses. Jadi kalau misalnya kita ngitung berapa sih sucrose rasio dalam pol dibagi as rasio gitu kan, dan juga raw sugar reducing sugar ya, ini mohon maaf ya, reducing sugar rasio dibandingkan as rasio. Kalau misalnya tinggi angkanya, dari dua parameter itu tinggi angkanya, maka indikasi bahwa kualitas raw sugar tidak bagus, sehingga dalam proses purifikasi atau pemurniannya akan susah. Kemudian yang kedua, potensi kehilangan gula yang terjadi di molasses atau tetes itu juga akan naik. Oke, kita sampai ke bagaimana untuk prosedur analisis kadar abu dalam gula produk. Nah, untuk prosedur analisis kadar abu dalam gula produk kita bisa gunakan dua metode. Ini kalau di sini dinamakan metode pengabuan gitu ya. Metode pertama adalah metode langsung dan yang kedua adalah metode tak langsung atau dengan menggunakan instrumentasi. Metode langsung kita bisa pilih dua cara analisis, yaitu pengabuan kering menggunakan suhu tinggi dan oksigen, atau pengabuan basah kita menggunakan oksidator kuat. Sedangkan untuk metode tak langsung kita bisa menggunakan cara analisis konduktometri atau yang kedua adalah pertukaran ion. Nah, teman-teman nanti akan lebih detailnya untuk prosedurnya seperti apa akan kita bahas tersendiri dalam sesi praktikum di laboratorium. Yang terakhir mengenai fungsi dari analisis kadar abu ini apa? Jadi paling tidak ada 5 fungsi analisis kadar abu yang kita harus ketahui bersama, dan ini terkorelasi dalam industri gula tebu juga atau mungkin gula rafinasi. Yang pertama adalah bahwa dengan adanya analisis kadar abu dan kita tahu berapa sih kadar abu dari sampel gula produk yang dihasilkan oleh pabrik, maka pertama kita menjadi acuan kita dalam level pemenuhan standar SNI GKP atau GKR yang ada.
Jadi kalau misalnya kadar abunya itu masuk di batas aman dari standar SNI yang ada, oke, berarti paling tidak kita sudah dalam tanda kutip mematuhi standar SNI wajib untuk gula produk baik itu GKP maupun GKR. Tapi kalau misalnya kemudian as kontennya itu di atas ambang batas, maka ya itu menjadi evaluasi di dalam proses produksi dan harus segera dicari solusinya bagaimana agar as kontennya bisa kita tekan turun. Yang kedua, menentukan nilai gizi. Semakin rendah as konten, maka itu juga akan berimpact terhadap nilai gizi dari suatu produk makanan atau minuman. Yang ketiga adalah kontaminasi mineral toksik, ya, karena kadar abu juga sebenarnya meskipun dia itu sebagai kelompok impurity, tapi impurity yang beberapa komponen mineralnya bersifat toksik. Kemudian yang keempat adalah tingkat kebersihan pengolahan produk. Ya, semakin rendah as kontennya maka kebersihan produk juga semakin baik, pengolahannya juga semakin higienis atau semakin bersih. Yang terakhir adalah untuk evaluasi proses pengolahan di pabrik gula. Tinggi rendahnya as konten pada gula produk itu juga sangat tergantung dari proses pengolahan di pabrik gula, apakah berjalan sesuai dengan norma atau tidak. Nah, sehingga as konten dari gula produk ini juga bisa kita pakai untuk evaluasi ke belakang terkait proses pengolahan gula, mulai dari penerimaan tebu di emplasemen sampai dengan di pabrik belakang. Oke, saya kira itu untuk pembahasan mengenai analisis kadar abu di pabrik gula untuk gula produk ya. Silakan teman-teman cerna kembali, pahami kembali apa yang sudah saya sampaikan di pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan nanti tanyakan melewati LMS atau juga menggunakan WhatsApp juga boleh, silakan. Dan untuk pendalaman materi akan saya berikan beberapa bahan bacaan untuk dibaca teman-teman supaya nanti pemahaman untuk analisis kadar abu ini lebih komprehensif. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti di waktu yang selanjutnya. Terima kasih.